Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan ambil tema hidup Kristen yang berbuah. Berbicara tentang berbuah itu perlu suatu proses. Kalau kita anak-anak Tuhan mau berbuah, kita tidak boleh takut akan sebuah proses. Karena waktu melewati proses itulah sebenarnya masanya kita akan berbuah. Jadi kalau kita menang terhadap satu proses, di situ sebenarnya kita mendapat hadiah. Dan hadiahnya itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Seperti buah sebenarnya yang bisa kita nikmati dan kita rasakan, dan juga bisa dinikmati banyak orang, atau istilahnya bisa memberkati banyak orang. Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, kita buka firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Tolongi setiap kami, Tuhan, Roh Kudus, tolongi setiap kami. Biar ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami dibukakan oleh pewahyuan daripada Roh-Mu sendiri yang berbicara untuk setiap kami semua. Sehingga setiap kami yang mendengar pagi hari ini diberkati, dimerdekakan oleh firman-Mu, diterangi setiap jalan kami, untuk kami dimerdekakan, dan hidup kami boleh menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahan, pergumulan, bahkan proses yang saat ini kami boleh lewati, yang Tuhan izinkan, sehingga kami menjadi menang. Kami menikmati semua proses yang Tuhan berikan dalam hidup kami, karena setiap proses itu mendewasakan hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang matang buat setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi untuk berbuah kita tidak bisa instan, tapi kita harus melewati sebuah proses, ya. Bahkan Tuhan sendiri mengibaratkan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita ini carang, ya. Carang atau rantingnya, ya. Kalau di sekolah minggu kita sering kali mendengar, ya, Yesus pokok anggur dan kita adalah carangnya. Carang di sini adalah ranting, ya. Kalau kita ini mau berbuah, tidak ada jalan lain supaya kita berbuah adalah kita menempel atau lekat pada pokok anggur yang benar tadi. Ya, karena apa? Kalau kita nggak lekat, kita nggak bisa mengambil nutrisi atau makanan dari pokok anggur tadi. Karena makanan, ya, nutrisi itu yang membuat kita akan bertumbuh. Karena firman tadi dikatakan ketika kita lepas dari pokok anggur, kita terputus, ya, kita menjadi carang ranting yang terputus, ya, dari pokok anggur. Ya, dalam waktu singkat kita akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Ya, akan menjadi kering, layu, dibakar, tidak ada gunanya. Ya, tetapi kalau kita nempel, ya, kita akan melewati proses ketika kita menikmati nutrisi sari-sari makanan dari pokok anggur yang benar yang dikatakan Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa
manusia hidup bukan dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mengambil makanan yaitu firman Allah, karena Yesus itu adalah sang firman sendiri yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Ya, jadi ketika kita makan firman Tuhan, maka di situ hidup kita ya akan mulai mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, akan mengalami yang namanya pertumbuhan, dan di situ satu titik kita akan mengalami yang namanya bisa berbuah, ya. Dan merupakan satu proses yang tidak singkat, ya, tapi melewati proses yang sangat panjang dalam hidup kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berbuah, ya. Dan dikatakan buahnya itu nanti satu ketika itu mempermuliakan nama Tuhan, ya, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi setiap proses ya yang boleh kita alami ketika kita mungkin di tengah perjalanan kita mengalami yang namanya disakiti berkali-kali sama orang, ya. Satu orang yang mungkin nyebelin sampai nyebelin hidup kita, ya. Tiap kali kita sudah mengampuni terus dan terus orang itu menyakiti, ya. Dan di saat kita terus melewati proses itu dengan benar-benar kembali kepada firman untuk mengampuni berapa kali, ya kita terus akan mengampuni sampai 7 kali 70 kali, masih ada kali-kalinya, ya. Jadi kalau kita menang terhadap proses itu, ya kita akan mengalami yang namanya hidup yang berkemenangan, hidup yang berbuah apa? Berbuah kasih, ya, karena kasih itu perlu dibuktikan, ya. Berbuah kasih itu perlu dibuktikan, dan ketika kasih itu semakin ya dalam buat seseorang yang mungkin menyakitkan, menjengkelkan hati kita, sampai kita itu enggak lagi melemparkan perkataan yang negatif buat orang tersebut, bahkan kita bisa bawa orang tersebut dalam doa kita itu yang menghasilkan buah, yaitu kita melahirkan sebuah buah kasih di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya itu kita bisa nikmati indahnya, ya, karena kasih itu indah, ya. Kalau kita membawa sakit hati, kita pergi kemana-mana dengan sakit hati, dengan luka hati, itu seperti kita membawa sampah, membawa kotoran, membawa beban dalam hidup kita, dan hidup kita tidak akan mudah, hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita tidak akan damai, hidup kita tidak akan enak, ya. Jadi kalau kita bisa berbuah kasih, kita bisa menikmati perjalanan hidup kita, tidak lagi mengingat kesalahan orang lain, mengingat tidak lagi dengan kemarahan, tapi kita menikmati hidup kita dengan penuh sukacita, karena kita tahu damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kita. Bahkan kita bisa melepaskan kasih itu buat orang-orang yang menyakiti kita, bahkan sampai kita bisa yang namanya mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, bahkan membalas yang jahat dengan kebaikan. Nah, itu kita baru yang namanya berbuah, dan memang itu tidak instan, ya. Itu perlu benar-benar kita melewati proses itu, dan kita bisa menerima dengan penuh ucapan syukur. Kita bisa melewati itu tidak terganggu dengan rasa sakit hati kita, tapi kita mau mengebaskan setiap debu yang nempel di hati kita, karena bagaimanapun hati itu adalah pancaran kehidupan kita, dimana kita mau jaga supaya kemanapun kita melangkah selalu ada damai sejahtera yang dari Tuhan, dan itu kita bisa bagikan ke banyak orang. Kalau hati kita susah, hati kita marah, ya, yang ada ketika kita ketemu dengan orang, ya kita tidak akan bisa mengekspresikan sukacita, damai sejahtera kita kepada orang lain, ya. Untuk itu kita perlu berbuah, ya, dalam proses yang tadi saya katakan, mungkin proses tentang bagaimana kita melewati sebuah luka-luka hati berubah menjadi sebuah kasih yang luar biasa, ya. Jadi kadang kita juga dalam hidup ketika melihat orang lain yang namanya hidupnya diberkati, mungkin ada satu keiri hatian di dalam setiap hidup kita, kok dia diberkati kok saya tidak, ya. Itu juga sebuah proses kehidupan sebenarnya. Kalau kita mau berbuah untuk kita tidak memiliki iri hati, ya, kita mau menjadi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak punya anak emas, tidak punya anak tiri. Kalau kita ini tetap, ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan, saya percaya kita ini akan terus diangkat naik dan tidak pernah turun. Kita ini akan terus diangkat jadi kepala dan bukan ekor, ya. Jadi bagaimana kita bisa melewati proses itu? Tidak ada jalan lain kecuali kita nempel sama Tuhan, ya. Kita nempel sama Tuhan, karena ketika Tuhan Yesus, ya,
mengalami yang namanya aniaya, bahkan sampai disalibkan ya. Dia mengalami penganiayaan yang tidak, kalau hari-hari ini kita boleh melihat film Passion Christ itu ya, benar-benar sampai saya sendiri aja kadang tutup mata ya, nggak tega gitu ya, nggak tega ngelihat itu. Tapi Tuhan Yesus lakukan itu untuk apa? Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan mengalami aniaya yang begitu rupa, dia masih bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, jadi di sini kalau kita nempel sama Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk kita menjadi orang-orang yang bisa juga melakukan hal yang sama, mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang memusuhi kita, menyakiti hati kita, memfitnah kita. Ya, Tuhan Yesus pernah ditinggalkan, pernah dikhianati oleh muridnya juga yang bernama Yudas. Tetapi bagaimana Tuhan tetap sebenarnya mengasihi kehidupan Yudas itu. Dia tetap memberi kesempatan, sebenarnya beberapa kali dia mengingatkan ya, tapi di situ hati Yudas, saudara, sudah menjadi keras ya, sehingga dia tetap mengkhianati Tuhan ya. Saya percaya kalau di Alkitab itu akhirnya Yudas bertobat, pasti Tuhan ampuni. Tapi kenyataannya Yudas tidak pernah mau bertobat ya, karena di situ ada sesuatu yang luar biasa ketika Yesus mempercayakan bendahara itu kepada Yudas. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, itu sebenarnya sebagai bukti sebenarnya bahwa Yesus tahu berkali-kali ini Yudas melakukan hal yang salah, bahkan mencuri uang perbendaharaan. Ya, tapi kenapa Tuhan masih percayakan itu kepada Yudas, ya, bendahara kepada Yudas? Karena apa? Karena Tuhan tuh mau bicara buat setiap kita sebenarnya, bahwa hati Tuhan tetap ke Yudas. Namun yang terjadi bahwa Yudas memang punya pilihan ya. Dia punya pilihan bebas dalam hidupnya, kehendak bebas dalam hidupnya, dan Yudas memilih untuk mengkhianati Tuhan dan tidak mau datang kepada Tuhan untuk bertobat, seperti Petrus yang juga pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Namun yang membuat perbedaan adalah Petrus datang kepada Tuhan dan dia minta ampun ya. Namun yang terjadi kepada Yudas, dia memang menyadari kesalahannya, namun dia tidak datang kepada Tuhan untuk bertobat, namun dia justru pergi dan akhirnya menggantung diri, bunuh diri ya. Dia tidak bertobat dan dia tidak datang kepada Tuhan ya, dan itu yang membuat dia akhirnya binasa ya. Hari-hari ini melewati proses apapun, kalau kita ini mau nempel kepada Tuhan, Tuhan akan ajari kita banyak hal lewat firman-Nya ya. Lewat firman Tuhan ya. Di dalam Matius, kita akan buka sama-sama Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita akan ulang bersama-sama. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat ya. Jadi dikatakan tadi, kalau kita nempel kepada pokok anggur yang benar, kita makan dari makanan yang dari pokok anggur yang benar tadi, karena Tuhan sendiri berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ya. Namun yang dibutuhkan dalam hidup kita untuk bisa firman atau benih firman itu jatuh menjadi berbuah dalam hidup kita, yaitu kita butuh yang namanya tanah hati kita. Jadi respon hati kita itu tadi ya, respon hati kita. Kalau perumpamaan tentang ketika Tuhan menabur benih ya, bisa jatuh di pinggir jalan dan tiba-tiba ada burung yang mematok benih itu dan akhirnya enggak bisa berbuah, langsung hilang begitu saja ya. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang itu ada iklan tuh, wes masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya, bablas hilang anginnya. Jadi enggak ada efeknya apapun. Firman itu ditaburkan tapi enggak ngefek apapun terhadap seseorang, karena memang tidak membiarkan jatuh di tanah yang terbaik dalam hidupnya. Ada yang di
ketika firman itu ditaburkan, ada yang jatuh ke batu-batu, ya hanya bertumbuh sebentar, namun ya karena itu batu-batu tidak bisa bertumbuh begitu lama dan akhirnya mati, ya melewati banyak keadaan atau apapun dan akhirnya tidak tahan. Ya, ada yang bertumbuh ya di antara yang namanya semak duri, ya. Namun tiba-tiba ada kekhawatiran, ya, budaya kekayaan menghimpit dan firman itu tidak jadi berbuah dalam hidup kita. Namun ada yang jatuh di tanah yang baik, ya, dengan dengar firman, jadi ngerti firman dan menjadi pelaku firman. Dan di sini buahnya pun berbeda-beda, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, di sini tergantung setiap respon hati kita sebenarnya ketika kita jalan dengan Tuhan melewati proses. Kita tahu bahwa firman itu menjadi terang bagi setiap kaki kita melangkah, ya. Firman itu menjadi terang bagi setiap kaki kita melangkah. Jadi ketika kita mengerti firman dan kita melakukannya, maka kita tahu firman itu akan mengerjakan apa yang dia firmankan, dan firman itu akan memerdekakan hidup kita. Berkali-kali saya mengalami ketika saya disakitin orang, ketika saya segera untuk mengampuni, enggak berlambat-lambat untuk menyimpan sakit hati. Berkat saya enggak tertunda. Hati saya tetap damai sejahtera. Saya bisa melanjutkan hari-hari saya dengan penuh excited, penuh semangat untuk percaya bahwa masa depan saya sungguh ada dan harapan saya tidak akan pernah hilang. Bahkan saya terus dibawa Tuhan naik dan tidak pernah turun. Maka pentingnya sebenarnya kita ini, anak-anak Tuhan, selalu yang namanya baca firman, ya. Selalu baca firman Tuhan, karena dari situlah tiba-tiba kita ini akan menjadi kuat. Roh kita menjadi kuat, karena memang manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau kita mau roh kita kuat, gak ada jalan lain kecuali kita makan makanan, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi terang, yaitu menerangi semua kegelapan yang ada di dalam setiap perjalanan hidup kita, ya. Kalau nggak sesuai firman, ya kita harus bersedia untuk dikatakan dipotong, ya, dibersihkan sama Tuhan, ya. Karena Tuhan mengibaratkan kita seperti ranting yang nempel pada pokok anggur. Anggur itu kalau mau berbuah, ya, buahnya semakin banyak, nggak ada jalan lain, yaitu dia harus mengalami yang namanya pemotongan, daun-daun dibersihkan semuanya sehingga buahnya akan semakin banyak. Namun kalau ndak mau dibersihkan, dibiarkan saja, ya mungkin berbuah tapi ndak banyak, ya. Makanya tadi dikatakan, ya, kalau jatuh di tanah yang baik, ada yang cuma berbuah 30, 60 dan 100, ya. Nah, pilihan ada di tangan kita. Kita mau berbuah banyak atau sedikit, ya. Jadi respon hati kita, ya, respon hati kita untuk kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, dan kita siap yang namanya untuk dikikis sama Tuhan, untuk dibersihkan sama Tuhan. Lewat apa? Lewat firman yang memberikan kita penerangan untuk setiap langkah kita ini loh. Ketika kita, ya, proses itu saya pikir tidak hanya proses yang jelek-jelek saja sih, ya. Ketika kita proses diangkat Tuhan sekalipun, ya, diangkat Tuhan mungkin kita dapat promosi dan sebagainya, ya. Kita akan mengalami proses di mana kalau kita ini mau berbuah yang memuliakan nama Tuhan, otomatis kita tidak akan mengalami yang namanya buah kesombongan, ya. Karena buah kesombongan itu tidak pernah mempermuliakan nama Tuhan. Kita lupa bahwa sumber dari kekuatan kita untuk memperoleh kesuksesan itu adalah dari Tuhan, ya. Jadi kalau kita ini sukses namun kita ini mau dibersihkan sama Tuhan, kita akan kembalikan semua kesuksesan kita itu, kita akan tetap ibarat padi itu semakin berisi semakin menunduk, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua itu bukan karena kuat gagah kita, namun karena Tuhan yang memberkati kita, ya. Melewati proses apapun, ya, saya percaya, ya, ketika kita ini mau dibersihkan, karena perjalanan hidup kita selama ada di dunia ini, ya, iblis akan berusaha untuk hidup kita ini tidak berdampak, tidak berbuah. Ya, karena kalau kita berbuah, ya itu otomatis kita itu bisa menikmati, merasakan buah yang kita, ya, miliki. Bahkan tidak hanya itu saja, orang lain pun akan mengalami, ya, berkat yang dari buah yang kita hasilkan, ya. Dan iblis tidak suka itu,
ya. Karena setiap berkat atau setiap buah yang memuliakan nama Tuhan itu tadi akan membawa dampak kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi mari hari-hari ini banyak baca firman supaya kita ini dijagai, ya, dijagai, dilindungi dari setiap langkah-langkah kita untuk kita tetap ada di jalannya Tuhan. Kalau kita tetap ada di jalannya Tuhan, saya percaya buah kita akan menjadi buah yang manis, buah yang akan memberkati hidup kita, dan buah yang akan berdampak bagi kerajaan Tuhan, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, namun Engkau tidak akan pernah selesai berbicara untuk setiap kami semua. Biar hari-hari ini kami mulai Tuhan mempersiapkan tanah hati kami untuk menjadi tanah hati yang terbaik. Ketika benih firman-Mu sampai buat kami menjadi mengerti, dan tidak hanya sekedar mengerti Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat di akhir zaman, sehingga setiap jalan kami diterangi oleh firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus berbuah dalam hidup kami, dan buah kami adalah buah yang lebat. Kami menjadi orang-orang yang siap dikikis kedagingan kami. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami siap mau lepaskan Tuhan, karena kami percaya kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari setiap kami Tuhan hari-hari ini untuk terus memiliki ketekunan membaca firman-Mu Tuhan, sehingga manusia roh kami semakin kuat, hidup kami dijagai oleh firman-Mu, sehingga setiap perjalanan kami Tuhan akan berhasil, akan beruntung Tuhan, oleh karena kami ada di dalam kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan, oleh kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan, menjamah setiap yang sakit saat ini, dimanapun saat ini kami berada, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, pagi hari ini Tuhan kuasa-Mu menjamah oleh bilur-bilur-Mu, sebagaimana firman-Mu berkata, semua sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melewati proses, jikalau hari-hari ini ada yang mendengar firman dan mereka mengalami kelemahan tubuh, mereka boleh tetap mengucap syukur, mereka tetap percaya, mereka tetap kuat di dalam Engkau, dan percaya mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk tetap mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kuasa kesembuhan itu mulai mengalir. Mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.